This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Kita, manusia, adalah salah satu makhluk hidup yang sangat membutuhkan air dalam kehidupannya. Sebenarnya, 80% darah manusia terdiri dari air dan membutuhkan air untuk membuat sel darah baru yang sehat. Tulang kita juga terdiri dari 50% air loh, dan membutuhkan air untuk membuat sel tulang baru yang sehat. Banyak loh manfaat dari kita minum. Meminum lebih banyak air juga akan membantu mengurangi rasa sakit pada tubuh loh. Manusia biasanya harus minum 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter air. Sistem getah bening adalah sebuah jaringan yang terdiri dari syaraf, pembuluh darah, dan cairan yang akan bergerak pada otot. Dan sistem getah bening ini membutuhkan air agar berfungsi dengan normal. Dengan meminum air, kita bisa membuang racun dan zat tidak berguna melalui saluran getah bening, ginjal, dan pencernaan. Makanya, kenapa kita suka jadi lemas jika kita tidak banyak minum? Karena dengan minum air yang banyak, kita sudah membantu untuk memperlancar sistem kerja otak, juga pembuluh darah, syaraf, dan organ-organ kita. Setiap sel dan organ tubuh membutuhkan air agar bisa berfungsi secara normal. Kak Kesha, ternyata penting sekali ya air itu bisa menjaga kesehatan bagi tubuh kita. Iya, bener banget Kak Stevi. Yuk adik-adik, sebelum ibadah dimulai, kita minum dulu yuk. Yuk. Duh, segar ya. Iya. Langsung hilang rasa hausku dengan minum air yang bersih dan segar ini. Mantap. Oke, yuk kita langsung mulai ikuti ibadah online Star Kids yang super keren ini. Duduk yang rapi, sopan, dan nyaman. Kita tunjukkan kita menghormati Tuhan. Dan menyanyilah dengan pujian penyembahan dengan segenap hati. Konsentrasi dan buka hati adik-adik untuk dapat merasakan kehadiran Roh Kudus. Yuk kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk menyenangkan hatimu dengan ibadah online hari ini. Roh Kudus, hadirlah bersama kami selama kami beribadah. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya Roh Kudus, kami mau memuji-Mu. Selamat pagi, Roh Kudus. Ku buka hatiku, datang lagi ke hadirat-Mu. Jamahlah hatiku, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku Hai Kak Rino. Halo Kak Rati. Wah, bawa minum juga nih. Cheers dulu dong. Teh. Seger banget. Seger sekali. Adik-adik mau minum dulu boleh. Oke. Benar-benar segar ya Kak Rino. Betul. Dan kita tuh bersyukur loh adik-adik untuk air ini. Karena Allah yang memberikannya. Oh ya Kak Rino. Adik-adik, apakah kalian pernah berpikir dari mana coba asalnya atau sumbernya air itu? Oh, yang aku tahu ini ya Kak, dari laut, dari sungai, terus dari air hujan yang turun. Tepat sekali Kak Reno ya. Good answers. Salah satu sumber air lainnya nih adik-adik ya adalah dari sumur. Sumur? Jujur Kak Reti, aku belum pernah melihat sumur. Gimana dengan adik-adik? Ada yang udah pernah lihat sumur? Seperti apa ya sumur itu? Dan di mana ya kita bisa melihat sumur? Yuk kita saksikan dalam tayangan ini. Setidaknya nih Kak Reno dan adik-adik jadi bisa melihat seperti apa sumur itu. Look at this well. If you look in it, the water is kind of dirty. There are rocks all around. We're in a valley between two mountains where there isn't a water source, like a river or lake nearby. People dug wells like this to find water that springs up from the ground. They call this kind of water living water.
Oh, sumur tuh yang seperti itu ya? Suatu tempat yang dalam dan dari dalam sumur itu keluar air yang dapat diambil untuk digunakan. Dan seperti adik-adik ketahui nih, air itu membawa kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Coba bayangkan kalau tidak ada air. Wah, tentu mengerikan. Iya, wah gawat. Aku bisa selalu kehausan. Dan tentu tumbuh-tumbuhan dan hewan semua bisa mati ya. Tetapi dengan adanya air, hidup menjadi indah, segar, hijau, dan semua hidup dengan sehat. Ya, benar sekali. Karena itu air membawa kehidupan. Living water. Dan di Alkitab kita dalam Injil Yohanes 4 ayat 3 sampai 26 dikisahkan bahwa Yesus sedang berada di dekat sebuah sumur. Pasti Yesus sedang kehausan tuh. Hingga ia berada di sumur air itu. Lalu apakah Yesus menimba air dari sumur itu untuk diminumnya? Saat Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari saat itu kira-kira pukul 12. Nah kan, betul aku. Yesus sedang kehausan. Apalagi siang-siang nih jam 12, matahari sedang panas-panasnya. Ya kan adik-adik? Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Oh iya, aku ingat bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Yahudi menganggap rendah dan mereka tidak saling bertegur sapa alias bermusuhan. Tuh, jadi bagaimana dong? Yesus kan sedang kehausan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia, yaitu Yesus sendiri yang sedang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum.' Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Maksudnya air hidup di sini apa ya? Apakah air yang membawa kehidupan untuk diminum seperti aku minum air tadi saat kehausan? Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, alat untuk mengambil air dalam sumur. Dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Oh, jadi Yesus malah yang akan memberikan air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Aku belum paham nih Kak Reti. Dengar baik-baik adik-adik ya. Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Wah, perempuan itu nampaknya sangat haus ya. Dan ia menginginkan sekali menerima air kehidupan yang Yesus katakan tadi. Lalu, seperti apa air itu? Ayo
Yuk kita lihat penjelasannya dalam tayangan ini. Jesus had been teaching in Judea. He and his disciples began traveling back to Galilee. They traveled through Samaria and stopped in a town with a well. Jesus' disciples went into town to buy food. While Jesus was at the well, a Samaritan woman came to get water from the well. Jesus said to her, "Give me a drink." The woman was surprised. "Why are you talking to me?" she asked. "You are a Jew and I'm a Samaritan." Jesus said, "I asked you for a drink. You don't know who I am. If you did, you would have asked me for a drink, and I would give you living water." The woman was confused. She said, "Sir, this well is deep and you don't have a bucket. Where do you get this living water?" Jesus said, "Anyone who drinks this well water will be thirsty again. But whoever drinks from the water I give will never be thirsty again. In fact, the water I give will become a well inside you, and you will have eternal life." Jesus was talking about the Holy Spirit, but the woman did not understand. "Sir," she said, "give me this water. If I'm not thirsty, I won't have to keep coming to this well to get water." "Go get your husband," Jesus said. "I don't have a husband," the woman replied. Jesus knew she was telling the truth. He said, "You don't have a husband now, but you've had 5 husbands." Jesus was right. "I see you are a prophet," the woman said. "Maybe this prophet could explain something to her," she said. "The Samaritans worship here on a mountain, but the Jews say we need to worship at the temple in Jerusalem." Jesus said, "Soon you will not need to be in either of those places to worship God in spirit and in truth." The woman said, "I know the Messiah is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus said, "I am the Messiah." The woman left and told the people in her town, "Come see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" Many Samaritans believed in Jesus because of what the woman said. Jesus stayed in their town for 2 days. Many more believed because of what Jesus said. They told the woman, "We no longer believe because of what you said, for we have heard for ourselves and know that this really is the Savior of the world." Jesus offers something better than physical water. He gives us himself. Jesus gives the Holy Spirit to everyone who comes to him by faith. We can worship him as Lord and Savior wherever we are. Oh, living water atau air kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Melalui Roh Kudusnya, Yesus akan memberikan hidup yang kekal pada siapapun yang mempercayainya. Bahwa Yesuslah air kehidupan itu. Aku ngerti sekarang. Keren. Dan luar biasanya lagi, seperti yang Yesus katakan pada perempuan itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Sejak seseorang menerima living water, air hidup itu, yaitu Yesus dalam hidupnya, akan selalu mengalir kuasa Roh Kudus yang membawa sukacita, damai sejahtera dalam hatinya. Tidak heran perempuan tadi yang menerima living water atau air hidup itu bersukacita, bergirang dan menceritakan bahwa Yesuslah air hidup yang sesungguhnya. Saat perempuan itu menerima living water atau air hidup, yaitu percaya pada Yesus, semua masa lalunya yang kelam, yang buruk karena dosa-dosa yang dilakukannya, Yesus ampuni.
dibersihkannya dengan air hidup, yaitu Yesus sendiri yang membasuh, membersihkannya, mengampuninya dari segala dosa-dosanya. Dan perempuan Samaria itu menjadi ciptaan yang baru sebagai seorang yang mengalami living water, air hidup. Dan itulah juga yang akan terjadi bila adik-adik, papa, mama, dan semua orang yang mau minum air hidup itu dengan percaya Yesus dalam hidupnya, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Let's read the Bible. Dua Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Adik-adik, ayo katakan amin untuk firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Amin. Saat adik-adik menerima living water, yaitu Yesus dalam hidupmu, sungguh ajaib ya. Semua dosa yang telah dilakukan, Tuhan bersihkan dalam hidup kita. Dan kita semua menjadi ciptaan yang baru, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang siap mengalami kuasa Roh Kudus dan siap menceritakannya pada sebanyak mungkin orang bahwa Yesuslah sang air hidup itu. Seperti Yesus yang mau menerima dan memperlakukan dengan baik seorang berdosa, yaitu perempuan Samaria tadi. Bahkan Yesus memberikan living water, air hidup yang membawanya pada hidup yang kekal. Ayo adik-adik, tunjukkan pada semua orang tanpa membedakan orang bahwa Yesus mengasihinya. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Sehingga mereka akan merasakan air hidup melalui hidupmu. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Amin. Yuk adik-adik, kita sepakat untuk menjadi orang-orang yang membagikan living water, air hidup, pada teman kita, saudara kita, dan siapapun orang yang membutuhkannya. Setuju? That's it. Very good. Saat kita melakukannya, kita tidak sendirian. Tuhan akan menyertai kita. Ayo kita nyanyikan ayat hafalan kita. Let's sing it. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu.
Adik-adik, mari kita berdoa. Lord Jesus, truly you are the living water. Tuhan Yesus, sungguh Engkau adalah air hidup itu. Terima kasih oleh anugerah-Mu kami menerima air hidup itu, yaitu Yesus dalam hidup kami. Sehingga dosa kami diampuninya dan kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus, karena kami percaya kepadamu, kami memiliki hidup yang kekal. Kami pasti masuk surga bersamamu. We love you God. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya. Living water, air hidup. Itu lebih dahsyat daripada air biasa. Iya, betul banget Kak Tevi. Karena living water itu akan membawa kita pada hidup yang kekal. Karena Yesus sendirilah sang air hidup itu yang dapat membawa kita ke surga. Jadi, pastikan adik-adik mengalami living water, air hidup itu. Puji Tuhan untuk ribuan anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online Star Kids kita. Terima kasih ya untuk bantuan adik-adik yang sudah klik like, subscribe, dan share link online Star Kids. Tetap tekun sharing link ibadah online Star Kids ya. Bagi yang belum, sekarang klik like dan subscribe ya, sehingga adik-adik akan selalu diingatkan untuk ibadah online yang terbaru setiap minggunya. Klik now. 1, 2, 3, klik. Adik-adik, ayo join Zoom Anak Berdoa di hari Minggu jam 5:30 sore yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Ayo kita berdoa bagi orang lain dan bangsa kita Indonesia. Dan adik-adik juga bisa join Zoom Connect yang seru loh setiap hari Jumat 2 minggu sekali di jam 5 sore. Adik-adik akan saling sharing firman Tuhan di Connect ini. Dan ada game seru dan hadiah dikirim ke rumah adik-adik. It's quiz time! Yuk tuliskan 2 Korintus 5 ayat 17. Lalu kirimkan langsung melalui nomor WhatsApp pada nomor hotline Star Kids. Dan tunggu hadiahnya di rumah. Asyik kan? Yuk kita tunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan cara memberi persembahan. Mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Bagi adik-adik yang bisa mengikuti ibadah secara langsung atau onsite, silahkan datang ya ke Satelit Bandung Utara, Satelit Kopo, dan Satelit Pasir Koja. Alamat lengkapnya ada di website dan aplikasi Fajar Pengharapan. Ditunggu ya! Puji Tuhan adik-adik sudah tekun beribadah online sampai akhir. Tuhan pasti senang melihat adik-adik beribadah dengan semangat. Adik-adik tetap semangat ikut ibadah online Star Kids ya! God bless you! Bye-bye!